Mari jemaat Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan, ku rindu
Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal pengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul hati busuk versus hati bersih. Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada akhir zaman, sangat penting untuk kita memiliki hati yang bersih. Karena orang yang hatinya bersih sajalah yang akan mengalami kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 73 ayat pertama dikatakan, "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya." Orang yang hatinya bersih dan tulus akan mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kalau hati kita penuh kepahitan, penuh dengan dendam, bahkan ketika Tuhan menyatakan kebaikan, kita tidak akan pernah merasakan kebaikan Allah tersebut. Dalam Mazmur 24 ayat 3-5, firman berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia." Orang yang hatinya murni, artinya tidak ada kemunafikan, kepura-puraan. Dia akan naik ke gunung Tuhan. Dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Adil. Oh, betapa pentingnya kita memiliki hati yang bersih, hati yang benar, hati yang jujur, hati yang berkenan kepada Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 8, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Kalau hati kita suci, kita akan melihat karya Allah, kemuliaan Allah. Bahkan akhirnya kita akan bersama-sama dengan pribadi Allah di dalam kekekalan. Kenapa hati yang bersih sangat ditekankan di dalam Alkitab? Karena ternyata inti daripada manusia itu adalah hatinya. Bukan otaknya, bukan gelarnya, bukan jabatannya, tapi hatinya. Sebab di dalam Amsal 27 ayat 19 dikatakan, "Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu." Jadi Alkitab bilang hati manusia itu adalah hidup seseorang. Hidup orang itu ditentukan dari sikap hatinya. Karenanya hati perlu dipelihara. Amsal 4 ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan."
Hati bagaikan sumber mata air. Kalau sumbernya kotor, maka yang mengalir adalah hal yang kotor. Hati kotor, mulutnya kotor, perbuatannya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, mulutnya pun bersih, kelakuannya pun akan bersih. Karena itu kita perlu mewaspadai, jangan sampai hati kita menjadi keras, menjadi kaku, menjadi karatan, menjadi kotor, menjadi busuk oleh berbagai situasi hidup yang menekan kita. Dalam Matius 15 ayat 18 dan 19, Yesus berkata demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Saudara, hati ini kalau tidak dipelihara, itu bisa jadi sumber kejahatan, pembunuhan, perzinahan, perkara-perkara yang jahat, semua dari hati. Ada banyak penyakit hati yang kita perlu waspadai. Tinggi hati, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tawar hati, kecewa, itu adalah hal yang buruk. Kemudian pahit hati, seperti Hitler dari Jerman yang pernah kepahitan pada masa remajanya kepada orang Yahudi yang pernah menghina dia. Dan kepahitan itu dibiarkan berkembang, sehingga ketika dia punya kekuasaan, dia membantai 6 juta orang Yahudi pada Perang Dunia Kedua, termasuk di dalamnya 1,5 juta anak kecil. Saudara-saudara, kenapa pembinasaan, perusakan ini terjadi? Karena orang tidak menjaga hatinya. Saya ingin mengangkat 2 tokoh yang sangat berbeda. Satu memiliki hati yang busuk, satu memiliki hati yang bersih. Dan tentu berkaca dari firman, kita harus memilih hati yang bersih di hadapan Tuhan. Contoh orang yang hatinya busuk adalah Herodes. Siapa itu Herodes? Herodes adalah raja Israel yang memerintah ketika Yesus dilahirkan. Dia sebetulnya adalah bawahan dari penjajah Roma. Dan karena dia pandai menjilat penjajah ini, walaupun dia sebetulnya bukan orang Yahudi, dia itu keturunan Edom. Ayahnya orang Edom, keturunan Esau, ibunya orang Mesir. Tetapi saudara, dia kemudian bisa diangkat oleh kaisar menjadi raja Israel. Dan tentu saja Herodes sangat tidak disukai oleh orang Yahudi, karena dia bukan orang Yahudi asli. Nah, untuk itulah kemudian dia, walaupun sudah punya banyak istri, menikahi seorang wanita yang bernama Mariamne. Mariamne ini adalah keturunan yang kesekian dari seorang imam Yahudi yang sangat dihormati, namanya Matatias. Karena Matatias ini adalah pelopor daripada sebuah generasi Hasmonean atau dinasti Makabe, di mana ada keturunan yang kesekian juga pernah menjadi raja Israel. Nah, jadi Herodes orang Edom ini pikir kalau istri saya ini orang Yahudi, maka saya posisinya aman. Tapi pada dasarnya dia adalah orang yang kejam. Karena satu kali ada rumor yang mengatakan bahwa istrinya akan meracuni dia, dan kemudian istrinya berniat menjadi raja. Walaupun itu hoax, bohong. Tapi tega-teganya Herodes ini membunuh istrinya sendiri. Bahkan 2 orang anaknya yang bernama Aristobulus dan Alexander juga kemudian dibunuh. Karena apa? Dia juga mendengar hal yang sama, bahwa jangan-jangan mereka akan merebut posisinya. Bahkan anak yang lain dari istri yang berbeda, yang namanya Antipater, juga sama-sama dibunuh karena Herodes takut kekuasaannya direbut. Sampai Kaisar Romawi pada waktu itu yang bernama Kaisar Agustus pernah berkata, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya. Karena orang Yahudi kan tidak pelihara babi, tidak makan babi, tidak bunuh babi. Babi nggak dibunuh, anaknya bisa dibunuh. Sampai Kaisar Roma yang kejam aja, saudara, itu geleng-geleng kepala lihat kekejaman, kejahatan hati yang busuk daripada Herodes.
Karena itu di dalam Matius pasal yang kedua, ketika serombongan orang-orang Majus datang dan kemudian bertanya kepada Herodes, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami datang dari timur untuk menyembah dia." Alkitab berkata, terkejutlah Herodes beserta seluruh Yerusalem. Karena ini ancaman, saudara. Wah, ada calon raja yang baru muncul. Maka kemudian dia mengumpulkan para ahli kitab. Kelihatannya rohani. Yang dia kumpul ini ahli-ahli kitab. Lalu tanya. Dan kemudian disebutkan para ahli kitab, ya raja itu akan lahir di Bethlehem. Tapi tujuan dia mencari firman bukan untuk taat. Tujuan dia mencari firman adalah untuk menyelamatkan posisinya. Hati-hati saudara, pada masa ini, zaman ini, banyak orang seringkali menggunakan firman untuk menyerang orang lain, menyalahkan orang lain. Lihat di sosial media, ayat dipakai untuk nembak sana sini, padahal hidupnya juga belum tentu lebih benar daripada orang yang dipersalahkannya. Saudara, Herodes tidak ingin Yesus menjadi raja. Dia hanya pura-pura. Dia berkata kepada orang Majus, "Tolong kamu pergi ke Bethlehem, selidiki dengan seksama, lalu beritahu aku, sebab aku pun ingin menyembah dia." Dia bukan hanya kejam, tapi dia hatinya busuk, licik, karena sebetulnya dia ingin membunuh Yesus yang baru dilahirkan itu. Tetapi untunglah malaikat Tuhan datang melalui mimpi kepada para Majus dan berkata, "Jangan engkau pulang melalui jalan yang engkau pernah ketemu dengan Herodes." Saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa Herodesnya sudah mati, tapi spirit atau roh Herodes itu masih ada pada akhir zaman ini. Apa ciri orang yang berhati busuk? Yang pertama, seperti Herodes, orang itu cirinya iri hati, takut tersaingi orang lain. Dia tidak secure, dia tidak merasa aman di dalam jiwanya. Kalau ada orang yang muncul dengan potensi yang baik, dia merasa terancam. Dia ingin menekan. Dia tidak suka orang maju, saudara-saudara. Alkitab menunjukkan ada kisah seorang yang bernama Kain yang kemudian membunuh adiknya sendiri. Karena apa? Iri hati, dengki, tidak mau tersaingi karena korban Habel diterima oleh Tuhan, tetapi korban Kain tidak. Lalu kemudian Kain membunuh Habel. Atau contoh yang lain, Raja Saul yang diurapi Tuhan, kemudian roh Allah undur daripada dia. Karena apa? Iri hati. Ketika Daud bisa membunuh lebih banyak orang daripada Saul. Seharusnya sebagai raja dia bersyukur. Karena apa? Dia punya panglima, bahkan dia punya menantu. Daud itu kan menantunya yang bisa mengalahkan musuh lebih banyak daripada dia. Berarti kan ini orang luar biasa yang bisa menjaga keutuhan daripada kekuasaannya. Tapi justru Saul ingin membunuh Daud. Ayub pasal 5 ayat 2 berkata, "Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati." Betapa merugikan kalau kita ini hatinya busuk, penuh iri dan kedengkian kepada orang lain. Satu kali ada dua orang pengusaha yang selalu bersaing. Sampai satu kali ada malaikat datang kepada pengusaha satu dan dia bilang, "Tuhan mengabulkan doa kamu, jadi kamu kalau minta apa saja Tuhan akan berikan." Wah, senang sekali dia. Tapi malaikat berkata, ada syaratnya. Apapun yang kamu minta, Tuhan akan berikan double porsi, 2 kali lipat kepada sainganmu. Kamu minta rumah 1, Tuhan akan berikan 2 kepada sainganmu. Kamu minta gunung emas 5, Tuhan akan berikan 2 kali lipat, 10 gunung emas. Jadi ayo, ini kan berkat Tuhan. Kira-kira kamu mau minta apa? Dia merenung, akhirnya dia bilang, "Malaikat, bikin aja mata saya 1 yang sebelah kiri buta." Sampai malaikatnya kaget. "Loh, kamu itu bukan disuruh minta penyakit, kamu disuruh minta berkat." "Oh iya, saya tahu, tapi saya tidak rela saingan saya dapat berkat double porsi. Jadi lebih baik mata saya 1 buta, supaya matanya dua-duanya buta." Saudara bayangkan, orang yang hatinya busuk iri
akan mengubah berkat Tuhan menjadi kutuk bagi dirinya karena hatinya yang tidak benar. Tepatlah firman Tuhan yang dicatat dalam Mazmur 73 tadi. Orang yang hatinya bersih yang akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau saudara punya toko laris, tapi kemudian di dekat toko saudara ada orang lain yang membuka toko dan menjual hal-hal yang sama dengan apa yang kita jual. Pelayanannya lebih bagus, harganya lebih murah, dan pelanggan kita pergi ke sana. Apakah kita menjadi iri, dendam, dan mengupayakan supaya toko itu akhirnya menjadi tutup dengan berbagai macam cara? Kalau kita karyawan di sebuah perusahaan, tiba-tiba muncul karyawan baru yang memang berprestasi, yang memang kerjanya lebih bagus dari saudara, sehingga dia lebih disukai oleh bos daripada saudara. Dan karena engkau merasa kedudukanmu terancam, engkau menjelek-jelekan dia, engkau menyebarkan kabar hoax supaya akhirnya dia dipecat. Bukankah hati kita adalah hati seperti Herodes? Dan bukankah hati kita inilah yang seharusnya dibenahi oleh Tuhan? Kalau kita benci kepada orang lain, 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, orang yang membenci saudaranya adalah orang yang orang yang pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Seorang yang membenci saudaranya adalah orang yang membunuh dia. Ya, saya bacakan ayatnya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu betapa penting kita punya hati seperti yang dimiliki oleh Abraham misalnya. Ketika dia disaingi oleh ponakannya yang sukses gara-gara dibawa oleh Abraham, sampai para gembala Abraham dan Lot bertengkar untuk memperebutkan padang penggembalaan karena domba-domba harus diberi makan. Dengan hati besar Abraham berkata, sudah kamu pilihlah, jangan bertengkar. Kamu pilih kiri, aku ke kanan. Kamu pilih kanan, aku ke kiri. Mestinya dia bilang, kamu tahu diri ya, aku ini om kamu. Kamu ini orang yang aku bawa. Dulu kamu itu cuma siapa? Kamu bagaikan pengemis gak punya apa-apa. Sekarang udah maju malah berlagak begitu. Itu bukan hatinya Abraham. Dan ternyata Lot memilih yang jauh lebih baik dan menyisakan yang jelek. Abraham juga gak marah, tapi Tuhan bisa mengubah keadaan. Lot pada akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan, habis seluruh hartanya. Tapi Abraham sampai hari ini keturunannya tetap ada. Karena apa? Modal kita untuk long term adalah hati yang bersih. Orang yang tidak jujur kelihatannya bisa untung sesaat, tapi untuk waktu yang panjang mereka akan mengalami kerugian yang fatal. Tapi orang yang menjaga hatinya bersih, itu akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Karena itu jauhkanlah iri hati, dengki, perasaan takut tersaingi. Tiap orang punya berkatnya masing-masing, saudara-saudara. Kalau saudara berusaha, Tuhan tidak memberikan berkat, nggak bisa. Tapi walaupun orang berusaha menjatuhkan saudara, tangan Tuhan akan tetap menopang engkau. Asal modal kita, jaga hati yang bersih. Yang kedua saya lihat, roh Herodes yang harus kita waspadai adalah beragama, tetapi motivasinya tidak tulus. Saudara tahu bahwa karena dia adalah orang Edom, tidak disukai orang Yahudi, dia masuk ke dalam jalur agama untuk menarik simpati orang-orang Yahudi. Bagaimana caranya? Dia merenovasi besar-besaran bait Allah. Bait Allah pertama didirikan Salomo, dihancurkan oleh Babel. Kemudian pulanglah orang-orang Israel setelah 70 tahun ke Kanaan, dan kemudian didirikanlah bait Allah kedua yang relatif kecil, tidak terlalu bagus, oleh Ezra, juga pada zaman Ezra dan Nehemia. Nah, di kemudian hari dia renovasi, hampir seluruhnya dibongkar dan dia dirikan satu bait Allah yang sangat megah.
Dan waktu untuk membangunnya 10 tahun. Ini bait Allah yang sangat megah sekali. Tapi orang Yahudi pada waktu itu masih tetap nggak suka. Karena dia bilang, oh memang kamu dirikan bait Allah, tapi lihat istana kamu lebih bagus daripada bait Allah. Ini kan cuma pura-pura saja. Wah, karena dia merasa usahanya untuk menarik simpati Yahudi tidak ada, dia terus merenovasi. Dan menurut catatan Alkitab, bait suci itu baru selesai dibangun dalam kurun 46 tahun. Dan orang-orang pada zaman itu pernah berkata, kalau engkau belum pernah melihat bait suci yang didirikan oleh Herodes, engkau tidak tahu apa itu yang disebut sebagai bangunan indah. Bait suci yang didirikan oleh Herodes ini jauh lebih bagus dari yang dibangun oleh Salomo pada zamannya. Hebat kan? Luar biasa. Dia pembangun bait suci, tapi motivasinya apa? Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Motivasinya adalah untuk diri sendiri, supaya dia bisa disukai oleh orang-orang Yahudi. Saudara, Tuhan tidak hanya melihat perbuatan luar, Tuhan melihat motivasi yang ada di dalam diri kita. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati kita lah yang Tuhan lihat. Saudara, bagaimana hatinya Herodes? Dia tidak jujur, dia tidak tulus. Bahkan dia menolak Yesus sang Mesias. Ketika dia datang, bukan cuma menolak, dia mau membunuh Yesus. Teringatlah saya, ada kisah seorang yang memberikan persembahan untuk dibagikan kepada jemaat mula-mula. Namanya Ananias dan Safira. Nyumbang gereja, bagus kan? Tapi apa yang dia dapat? Mati, saudara. Karena apa? Motivasinya tidak tulus. Petrus berkata, mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Oh, betapa kita harus menjaga hati. Jangan sampai ketika kita melakukan suatu pelayanan atau apapun dan orang memuji, kita menjadi bangga. Tapi Tuhan bilang, aku gak berkenan kepadamu. Betapa kita harus selalu menjaga hati dalam setiap pertimbangan pengambilan keputusan, dalam setiap pelayanan. Adakah ini untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah aku juga mengambil keuntungan bagi diriku sendiri? Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga hati kami, supaya kami selalu punya hati yang tulus seperti hatinya Tuhan Yesus. Satu kali saya pernah diundang melayani di sebuah kota, dan waktu saya masuk ke gereja tersebut, 5 menit kira-kira sebelum mulai ibadah, ada seorang majelis yang sudah tua, sangat senior, menyambut saya di depan. Lalu dia bilang, mari kita masuk. Lalu dia kemudian ngomong ya, ala Belanda, Nep tahu nggak? Siapa jemaat yang paling tua di gereja ini? Saya bilang, maaf om, saya baru sekali diundang, saya nggak tahu. Ini bukan sombong, om, jemaat yang paling tua. Sebelum gembala sidang ada, saya sudah ada. Ini seperti Yesus pernah ngomong, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Apakah ini titisan Yesus, saya pikir. Lalu saya diam aja, saudara sekalian. Dia ngomong lagi, Nip, om mau tanya lagi. Nip tahu nggak, siapa orang yang menyumbang gereja ini yang paling besar, sehingga gereja ini sekarang menjadi lebih bagus? Oh maaf om, saya nggak tahu, saya kan baru sekali diundang ke sini. Ini bukan sombong, tapi om penyumbang terbesar di gereja ini. Saya sampai heran loh saudara, kok ada orang bisa ngomong seperti itu? Dan dia bilang, saya tidak sombong. Ini seperti orang jongkok tapi di atas gunung. Semua orang bisa melihat. Saya mau katakan, apapun yang kita lakukan, kita harus bilang, aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Asal Tuhan dipermuliakan, terpujilah nama Tuhan. Hati-hati dengan motivasi yang tidak benar. Menjelang pilkada, biasanya banyak politikus yang suka mendekati pendeta, bahkan mendekati gereja. Suka bantu-bantu lagi saudara, bantu sumbangan ini dan itu. Motivasinya apa? Supaya dapat suara. Dan kalau dia menang, waduh, udah dilupain tuh saudara, aspirasi perjuangan. Yang penting gimana supaya memperkaya diri. Kalau bisa setiap bulan
Dinaikkan anggarannya ratusan juta, 1 tahun bisa ratusan miliar, kira-kira berapa miliar begitu. Saya rasa disinilah kita harus menjaga hati berkenan kepada Tuhan. Nah, jika demikian, siapa contoh Alkitab di sekitar Natal yang kita juga perlu teladani? Namanya adalah Yusuf. Dalam Matius 1 ayat 18-20, ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, tiba-tiba Maria hamil. Dan tentu ini membuat Yusuf menjadi kecewa. Tetapi ayat 19 berkata demikian, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, Alkitab berkata Yusuf itu orang yang tulus hatinya. Ini ciri orang yang hatinya bersih. Tulus berarti jujur, punya integritas, tidak ada niat jahat untuk mengelabui atau merugikan orang lain. Dan sikap inilah yang dilihat oleh Tuhan. Sampai akhirnya mengapa Yusuf yang dipilih menjadi bapak asuh daripada Yesus secara jasmani. Karena Tuhan melihat ketulusannya. Dia bukan orang kaya, cuma tukang kayu biasa. Tapi karena hatinya tulus, Tuhan suka dengan orang yang hatinya tulus. Kalau Tuhan datang bawa meteran kepada kita, yang dia ukur bukan lingkar kepala kita, yang dia ukur lingkar hati kita. Apakah hati kita tulus di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, ini yang kita lihat dalam Yesaya pasal 33. Bagi orang yang tulus dan jujur ada janji berkat. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang yang hidup jujur, hidup berkenan kepada Tuhan, dijamin ketersediaan berkat bagi kita. Dan tempatnya di tempat yang tinggi. Keamanan, proteksi dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ada seorang pemimpin perusahaan, CEO, sudah lanjut usia. Satu kali dia kumpulkan beberapa orang, ring satunya, tangan kanannya. Dan dia bilang, saya gak lama akan pensiun. Dan saya mau mencari pengganti yang bisa meneruskan perusahaan ini menjadi CEO. Jadi saya ngetes Anda semuanya. Dia bawa beberapa pot dan dia bilang, di pot ini masing-masing telah saya tanam benih pohon. Kamu rawat dan 3 bulan kemudian kamu bawa ke meja saya ini. Dan siapa yang bisa merawat paling bagus, saya akan tetapkan dia menjadi penerus saya. Saudara, 3 bulan kemudian, ring satunya, tangan kanannya itu beberapa orang datang. Dan dengan bangga mereka membawa pot bunga yang sudah ada tumbuhan di sana. Hanya satu orang yang tidak memiliki tumbuhan di dalam pot. Dia gemeter, dia sedih, dia bawa pot itu, saudara-saudara, gak bertumbuh. Lalu kepada 4 orang yang tumbuh tanamannya dia tanya, bagaimana? Bisa tumbuh? Wah, iya bos. Saya sudah merawat dengan baik dan ini tumbuh dengan baik. Loh, kamu kenapa nggak ada tumbuhan di situ? Nggak tahu ya, saya bingung karena saya sudah mencoba tapi nggak bisa tumbuh tuh. Sebetulnya istri saya pernah ngomong, udah lah Pap, ganti aja sama benih yang lain, kan nggak tahu juga bos kita. Tapi saya bilang enggak ah. Kan bos bilang ini benih yang ditanam ini harus dirawat. Ya pokoknya apa adanya. Maaf ya bos, saya sudah berusaha tapi tidak bisa tumbuh. Lalu bos itu berkata, selamat ya kamu yang jadi penerus saya, karena kamu orang jujur. Sebab benih itu sebelum aku tanam telah aku siram dengan air panas. Aku rendam dan tidak mungkin dia bertumbuh karena dia udah mati. Saya heran kamu 4 orang ini kenapa kok bisa tumbuh? Ini benih dari mana ini? Kamu ganti kan? Semuanya diem, saudara-saudara. Siapa yang akhirnya meneruskan jabatan itu? Orang yang tulus, orang yang jujur. Itulah yang
kemudian mendapatkan berkat. Betapa pentingnya kita menjaga hati seperti Yusuf. Yang kedua, dia tidak suka membalas dendam. Saudara, Maria pernah 3 bulan pergi ke pegunungan Yudea. Waktu pulang, dia hamil. Dan masa kehamilan itu cocok dengan ketika dia ada di luar kota. Jadi dia pikir, wah tentu dia main gila sama pemuda di kota tersebut. Dan Yusuf sebetulnya bisa melakukan ini. Dia lapor kepada mahkamah agama dan pasti Maria akan tercemar nama baiknya. Bahkan kemudian dia akan dirajam batu sampai mati. Tapi orang yang tulus, yang bersih hatinya, tidak suka membalas dendam, saudara. Dia tidak mencemarkan nama baik orang. Dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Karena dia tahu bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dia tidak berhak menuntut balas. Dan karena itulah kemudian Tuhan mengintervensi dan berkata, Yusuf, anak yang dalam kandungan Maria adalah anak kudus yang berasal dari Tuhan. Ambil dia sebagai istrimu. Saudara, betapa kita juga harus memiliki sikap hati yang benar. Tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti Daud yang berusaha dibunuh oleh Saul. Tapi ada 2 kali minimal kesempatan Daud bisa membunuh Saul. Anak buahnya bilang, ini kesempatan dari Tuhan, bunuh saja dia. Tetapi Daud berkata, jangan mengusik orang yang diurapi oleh roh Allah. Saudara sekalian, Daud mengampuni. Begitu juga Yesus Kristus mengampuni orang yang menyalibkan dia. Mengampuni Simon Petrus yang sudah menyangkali dia sampai 3 kali. Dan saya percaya orang yang punya hati seperti itu, nama di atas segala nama diberikan kepada Yesus oleh Allah Bapa. Karena Tuhan senang dengan orang yang hatinya bersih. Yusuf yang hatinya bersih diberi petunjuk oleh Tuhan untuk menerima Maria sebagai istrinya. Dan Yusuf pun akhirnya taat. Hari-hari ini Tuhan juga sedang mencari orang yang mentaati firman, orang yang mentaati tuntunan Roh Kudus. Dan itu terjadi kalau hati kita bersih. Sebagai ending, apa yang kita harus lakukan? Mari kita berdoa hari ini supaya kita memiliki hati yang bersih. Mazmur 51 ayat 12. Daud ketika dia berdosa, berzina dengan istri Uria yang namanya Betsheba, dia berdoa mohon ampun dengan kalimat ini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadikan hatiku tahir, jadikan hatiku bersih ya Tuhan. Dan bukankah ini seharusnya menjadi doa kita? Tuhan bersihkan hati saya. Kisah Rasul 13 ayat 32. Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan kepadaku, berkenan di hatiku. Daud itu pernah salah, pernah berzina, pernah membunuh orang. Kenapa Tuhan bilang aku suka dengan Daud? Kalau ngitung-ngitung salahnya manusia, kita semua mati, saudara. Tapi yang Tuhan lihat, bahkan di dalam kekurangan seseorang, ketika dia berkata, Tuhan, aku salah, ampuni saya, bersihkan aku. Jangan ambil rohmu yang kudus dari dalam hidupku. Di sanalah Tuhan melihat dan berkata, aku memberikan pengampunan dan kasih karunia kepadamu. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, bukankah kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Jangan simpan dendam dan kepahitan, biar hati kita berkenan kepada Tuhan. Ayat penutup, Markus 11 ayat 23-25 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini janji Tuhan. Kalau saudara berdoa dengan segenap hati, apa saja Tuhan akan berikan. Bahkan gunung bisa pindah oleh karena kuasa Tuhan. Tapi lihat ayat berikutnya, ada satu syarat yang tidak bisa dipisahkan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada
barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa berkuasa, Tuhan mengabulkan permintaan kita. Syaratnya, kalau kamu dalam hati masih menyimpan dendam, bereskan itu, ampuni. Baru kemudian doa kita akan berkuasa. Dengan kata lain, kalau hati kita nggak benar, saudara mau doa puasa, berteriak-teriak kepada Tuhan, nggak akan ada kuasa, nggak akan ada mujizat. Karena apa? Tuhan mendengar orang yang hatinya tulus. Bereskan hati kita. Mungkin ada kepahitan, kejengkelan, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atau kepada adik kakak, kepada teman sekerja, kepada orang lain. Biar kita rela mengampuni. Pengampunan akan membebaskan kita. Pengampunan akan mendatangkan kuasa Allah. Dan kalau kita belajar memiliki hati yang bersih, percayalah, kebaikan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Allah akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Biarlah hati kita tidak busuk seperti Herodes, tapi bersih seperti Yusuf, sehingga diberi karunia oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan pagi ini dari Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham sangat jelas. Milikilah hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tulus. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Salah satu ciri dari orang yang berintegritas adalah memiliki hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Orang itulah yang berkenan di mata Tuhan. Pernah terlintas untuk tolak paku yang menusukmu. Sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, betapa mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita memeriksa, menguji diri kita, hati kita masing-masing, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, memiliki hati yang bersih. Mari kita ambil waktu sebentar. Bapa, kami berdoa pagi hari ini, kami menguji, memeriksa hati kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, kalau ada ganjelan, kalau ada pelanggaran, kalau ada sakit hati, biarlah pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan, kesalahan, dosa, dan beban hidup kami. Biar kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak masuk sehidangan dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat bagi hidup kami.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti lambang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga kita akan mengambil cawan di tangan kanan kita. Cawan yang berisi anggur lambang darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu memimpin, menyertai kita semua sampai pada hari, melindungi dan menyelamatkan kita. Kita merasakan betapa begitu baiknya Tuhan bagi hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah lewat perjamuan kudus ini, kami mengalami sebuah persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Darahnya menyucikan, memulihkan kekuatan dan kesehatan kami, membersihkan kami dari segala kesalahan dan dosa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit, biar Tuhan jamah Roh Kudus berikan pengurapan, pemulihan dan kesembuhan. Mereka mengalami kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup mereka, yang menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan yang lemah, semangat yang patah bagi yang patah, bagi yang lesu dan bagi yang letih, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas pesan firman-Mu yang begitu jelas. Milikilah hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni. Itulah ciri orang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ajar kami Tuhan, di tahun integritas ini, hidup kami semakin lama, semakin diproses untuk menjadi serupa Kristus. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden dan seluruh aparat pembantu, aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan, pakai para pemimpin kami, berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka memimpin bangsa ini
dengan bijaksana. Secara khusus untuk pandemi COVID, biar kami berdoa dengan iman. Kami berkata dalam nama Yesus, berhenti semua COVID yang ada di bangsa kami. Terima kasih, kami juga berdoa bagi Gembala Pembina kami, Pak Niko Nyoto Raharjo, bersama wakil-wakilnya, Gembala Reon kami, Pak Weko. Biar kasih karunia Tuhan, kesehatan yang daripadamu, umur yang panjang, pemeliharaan Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin rohani kami. Juga bagi jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah online, Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati akan keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Biar kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, anugerah berkat selalu menyertai kehidupan kita, bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kita, menyertai keluarga, menyertai usaha dan pekerjaan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, Amin.